Selamat malam Bapak Ibu, Suster, Buddha, Romo, dan saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan. Pada malam hari ini bersama keluarga Yohanes Sumarjo Kebonsari, kita akan berdoa bersama melalui doa di dalam keluarga. Dan marilah untuk mengawali doa pada malam hari ini kita awali dengan lagu pembuka. Sosolosoni, mangga. Betapa tidak kita bersyukur bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Marilah kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Allah sumber segala harapan melimpahkan penghiburan iman kepada kita sekarang dan selama-lamanya. Bapak Ibu, para suster, bruder, dan romo yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah pada malam hari ini kita bersama-sama bersyukur, mensyukuri karunia kemerdekaan yang telah Tuhan berikan bagi bangsa Indonesia. Dan malam hari ini nanti kita akan bersama-sama berdoa dan bersyukur. Dan untuk mengawalinya, kita sebagai manusia yang lemah di hadapan Tuhan, yang rapuh, mari kita menyadari dan kita ungkapkan rasa sesal kita di hadapan Tuhan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, dalam diri Putramu, Engkau memanggil setiap orang kepada kemerdekaan yang sejati. Kami bersyukur karena Engkau telah menganugerahkan kemerdekaan kepada bangsa kami. Semoga Engkau selalu melindungi tanah air kami dan menjauhkannya dari segala bahaya peperangan dan bencana alam. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, yang bersama Engkau dan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan diambil dari 1 Petrus bab 2 ayat 13 sampai 17.
Saudara-saudaraku yang terkasih, demi Allah, tunduklah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, maupun kepada wali-wali yang ditetapkan untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan untuk mengganjar orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkam kepicikan orang-orang bodoh. Hiduplah sebagai orang-orang merdeka, bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba-hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihanilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah saja. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita nyanyikan Mazmur. Kamu dipanggil untuk kemerdekaan, maka abdilah satu sama lain dalam cinta kasih. Kamu dipanggil untuk kemerdekaan, maka abdilah satu sama lain dalam cinta kasih. Ya Tuhan, aku hendak menyanyikan kasih setia dan hukum-Mu. Aku hendak hidup tanpa celah. Aku hendak hidup dengan suci dalam rumah-Mu. Hal-hal yang jahat takkan ku perhatikan. Kamu dipanggil untuk kemerdekaan, maka abdilah satu sama lain dalam cinta kasih. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Berikanlah kepada Kaisar yang menjadi hak kaisar, dan kepada Allah yang menjadi hak Allah. Haleluya, 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 haleluya. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, orang-orang Farisi berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama orang-orang Herodian bertanya kepada Yesus, "Guru, kami tahu Engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajarkan jalan Allah, dan Engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab Engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapat-Mu
Bolehkah membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka, maka ia lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa 1 dinar kepada Yesus. Maka Yesus bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, para suster, para bruder, dan romo yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Pada malam hari ini kita bersama-sama diajak untuk bersyukur dengan situasi kemerdekaan bangsa Indonesia. Bacaan hari ini pun juga berkaitan erat dengan kata merdeka atau kemerdekaan itu. Saya akan mengawali renungan pada malam hari ini dengan bercerita. Seorang kakek sedang berjalan menaiki tanjakan sambil memikul kayu bakar. Meskipun tampak tua dan lelah, ia masih sempat tersenyum kepada orang-orang yang ditemuinya. Beban yang di punggungnya tidak menghalanginya untuk berbagi kebaikan berupa senyuman yang tulus. Ia tidak meneriakkan "merdeka", tapi hatinya seolah-olah dengan riang membisikkan kata itu. Sementara itu, banyak orang sulit tersenyum karena gelisah dengan dosa-dosa, karena kebencian terhadap orang lain, bahkan karena aturan dan kewajiban yang dianggap membebani. Jika demikian, siapakah yang benar-benar merdeka? Bangsa Yahudi mengalami nasib sebagai bangsa yang terjajah. Pada zaman Perjanjian Lama mereka pernah dijajah oleh bangsa Mesir, dibuang ke tanah Babel, dijajah oleh bangsa Persia dan bangsa Yunani. Pada zaman Yesus mereka harus tunduk di bawah penjajahan bangsa Romawi. Banyak di antara mereka yang terpenjara dalam kebencian akibat penjajahan itu. Persoalan membayar pajak kepada kaisar menjadi persoalan harga diri. Mereka lupa bahwa pajak juga berhubungan dengan pembangunan. Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Injil hari ini sungguh-sungguh mengajak kita untuk bisa patuh setia kepada Allah, tapi juga mengikuti aturan atau ketetapan dari negara. Dan kita pantas bersyukur umat Kristiani ketika harus mengikuti aturan PPKM pun kita dengan setia. Ketika rumah ibadat tidak boleh lagi untuk berkerumun, kita setia. Akhirnya kita membuat gereja-gereja mini di dalam keluarga kita masing-masing, sehingga akan banyak lilin yang menyala. Banyak keluarga-keluarga menjadi bersatu kembali untuk berdoa bersama. Mungkin selama ini kita ke gereja, tapi bisa jadi ke gerejanya gantian. Mungkin
misa hari Sabtu Bapak Ibu, paginya anak-anak, dan ini yang terjadi selama ini. Dan sekarang ini banyak orang tidak lagi merasa beruntung atau bersyukur dengan keadaan pandemi COVID-19. Tapi kita umat Kristiani haruslah juga bisa mensikapi dengan rasa syukur. Dari sisi mana kita bisa bersyukur dengan kondisi yang tidak menentu ini? Ketika masa-masa tidak ada pandemi, kita rindu untuk bertemu, berkumpul dengan keluarga. Bahkan ketika kita di luar kota, kita rindu ingin pulang. Tapi situasi sekarang, Tuhan Allah sudah memberikan kemudahan. Kita harus kerja dari rumah, berkumpul dengan keluarga-keluarga kita masing-masing yang kita cintai. Toh masih banyak dari kita yang mengeluh juga, pengen bebas lepas. Bahkan ketika Tuhan melindungi kita, karena kita yakin bahwa keluarga kita ini tidak terpapar, akhirnya kita bisa bersama-sama mengadakan kegiatan bersama di dalam keluarga kita masing-masing. Bagi orang percaya, situasi apapun juga bisa kita pakai untuk bersyukur. Bagi yang kurang percaya, apapun yang telah Allah berikan kepada kita, kita merasa belum menerima, belum merasa diberi oleh Allah. Tapi bagi orang percaya, sekalipun belum diberikan, sudah bisa bersyukur, karena dengan keyakinan bahwa Allah selalu memenuhi yang menjadi janjinya. Semoga renungan pada malam hari ini mengingatkan kita untuk senantiasa bersyukur. Negara kita sudah diberi kemerdekaan selama 76 tahun. Tapi apakah kita sungguh merasa benar-benar merdeka? Mari kita renungkan dalam diri kita masing-masing. Kata merdeka mengandung pengertian bahwa kita bebas menentukan diri kita, ucapan kita, langkah kita. Tentunya ada batasan, tidak mengganggu yang lain. Artinya bebas bertanggung jawab. Semoga renungan singkat ini bisa membawa kita semakin bersyukur dalam situasi apapun juga. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Setelah kita membaca sabda, mencoba merenungkan sabda itu, semoga Roh Kudus senantiasa membimbing kita, menguatkan kita, dan marilah kita memohon kepada Allah Bapa. Kemerdekaan dan tanah air yang berlimpah rahmat diberikan kepada kita oleh Allah Bapa yang Maha Baik, karena Ia begitu menyayangi kita. Marilah kita meluhurkan namanya dan memanjatkan doa kepadanya. Tuhan Allah yang Maha Esa, Engkau telah memanggil setiap orang kepada kemerdekaan sejati dalam Kristus. Tuntunlah kami agar dapat mengisi kemerdekaan bangsa kami dengan selalu memperjuangkan keadilan dan cinta kasih. Kami mohon, terangilah umat-Mu ya Tuhan. Tuhan pemersatu umat manusia, Engkau telah menghimpun kami sebagai satu kawanan umat-Mu dan membebaskan kami dari kuasa kegelapan. Berkatilah kami untuk selalu memupuk kesatuan dan kerukunan, baik di dalam keluarga maupun seluruh bangsa kami. Kami mohon, terangilah umat-Mu ya Tuhan. Tuhan pemberi hikmat dan kebijaksanaan, Engkau menerangi hati manusia dengan kebenaran-Mu dan membebaskan kami dari jerat dosa dan kejahatan. Teguhkanlah kami untuk selalu mendukung usaha para wakil rakyat dalam menciptakan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Kami mohon, terangilah umat-Mu ya Tuhan. Tuhan, sumber kedamaian dan kesejahteraan, Engkau telah berkenan membebaskan umat-Mu dari perbudakan dan penindasan.
Ajarilah kami untuk tetap berani memperjuangkan keadilan serta kesejahteraan bagi setiap orang, khususnya orang-orang yang masih mengalami ketidakadilan di sekitar kami. Kami mohon, Terangilah umat-Mu ya Tuhan. Allah Bapa yang penuh kasih, kami berdoa khususnya bagi sanak saudara kami yang sekarang ini terbaring sakit oleh karena COVID-19. Allah Bapa yang Maha Murah, kuatkanlah sanak saudara kami ini sehingga ia mampu menjalani proses isolasi mandiri. Bahkan kami mohon semoga Engkau angkat sakit penyakitnya sehingga nama-Mu semakin kami muliakan. Kami mohon, terangilah umat-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi sanak saudara kami karena serangan COVID-19 ini mereka harus ke dalam tangan-Mu, Engkau panggil mereka. Kami percaya meskipun mereka gugur oleh karena COVID-19 ini, namun kehendak-Mu lah yang terlaksana atas diri mereka, dan kami percayakan mereka ke dalam pangkuan-Mu. Kami mohon, terangilah umat-Mu ya Tuhan. Tuhan Allah yang Maha Esa, Engkau telah menganugerahkan kemerdekaan kepada nusa dan bangsa kami. Kami mohon lindungilah tanah air kami agar tetap bebas, merdeka, dan aman sentosa, sehingga seluruh rakyat dengan tenang dan bebas mengabdi Engkau dan sesama, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah kita satukan segala doa dan permohonan kita dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami supaya kami selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tenteram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur karena telah Kau kenyangkan dengan santapan sabda-Mu. Semoga persatuan kami dengan Putra-Mu mempererat persatuan kami sebagai satu nusa dan satu bangsa, dengan tetap menghargai perbedaan-perbedaan yang ada. Dengan demikian terciptalah kerukunan dan damai sejahtera di tanah air kami, sebagai gambaran tanah air surgawi yang kami rindukan, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mengakhiri segala doa dan permohonan kita ini dengan mohon berkat Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga Allah Bapa senantiasa membimbing dan memberkati kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian ibadat kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita pergi mewartakan sabda Tuhan. Amin. Kita akhiri dengan lagu penutup. Domini Redum. Maka semua kembang bernyanyi senang, giranglah hatiku, pun rumput serta bernyanyi senang, Tuhanlah sumber
jalan di dunia, ke surga mengantarmu, dan desiran